Assalamualaikum. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Yuk ikuti tata cara manasik haji anak TK yuk. Di sini aku lagi nemenin anak aku buat manasik haji. Dan ini adalah pengalaman pertama aku. Ini anak cantik aku. Dan ini mamanya yang super cantik, masya Allah. Oke, di sini kita awali dengan suasana di dalam mobil. Jadi ini baru mau berangkat. Anak-anak itu pada demen ya lagu ini. Gak cuman anak-anak sih, aku pun sebagai orang tua juga suka dengan lagu anak-anak yang ini. Jadi itu kayak menghibur dan juga memberikan semangat biar kita bisa naik haji, insya Allah, amin. Sini kita udah hampir sampai dan para bocil disuruh ganti baju. Kakak Aisyah pakai baju putih seragam dari sekolah. Oke, kita udah turun bus. Ini penampakan para orang tua dan anak-anak murid yang baru keluar dari bus menuju tempat praktek buat manasik hajinya. Nah, oke, di sini kita menuju kawasan untuk praktek manasik hajinya. Jadi tuh di sini rame banget dan kita tuh ngantri karena begitu banyak TK-TK dari luar sana. Kita ngantri itu nggak terlalu lama, alhamdulillah. Jadi ini kita udah mulai mau masuk ke tahap selanjutnya. Dan di sini para orang tua diarahkan buat pegang anaknya sebelah kanan. Tuh, aku di sini salah, jadi aku megang anakku sebelah kiri dan akhirnya dipindahin sebelah kanan. Maklum ya, aku baru perdana ikut serta dalam praktek manasik haji ini. Semoga aku dan keluarga disediakan buat naik haji, insya Allah. Amin. Tata cara manasik haji. Yang pertama, ihram. Jadi ihram itu dimulai dengan keadaan suci pada tanggal 8 Zulhijjah yang mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Kedua, wukuf. Pada ibadah haji yang asli, ibadah wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan berzikir di padang Arafah sampai matahari terbenam. Sedangkan pada manasik haji anak-anak TK dapat melakukannya di suatu ruangan kayak sekarang ini. Di dalam ruangan tersebut, anak-anak juga dihimbau untuk membaca bacaan talbiyah sebelum melaksanakan ibadah haji. Adapun membaca talbiyah yang dilakukan saat menunaikan ibadah haji yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tahap selanjutnya yaitu menuju Masjidil Haram. Jadi setelah wukuf di padang Arafah, anak-anak kemudian diarahkan menuju Masjidil Haram untuk melakukan sholat Idul Adha 2 rakaat. Tapi karena di sini tidak ada video menuju Masjidil Haram, jadi aku nggak bisa banyak cerita. Nah, oke, di sini tahapan selanjutnya itu yaitu lempar jumroh. Jadi lempar jumroh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai simbol melempari setan yang dijelmakan dalam 3 bagian, yaitu jumrah ula atau sugra, jumrah wusta, dan juga jumrah aqabah. Pada umumnya, lempar jumrah dilakukan dengan melemparkan batu kerikil ke jumrah aqabah. Namun, saat manasik haji, batu kerikil dapat diganti dengan gulungan kertas atau kipilan jagung agar tetap aman dan tidak berbahaya jika menggunakannya. Tapi di sini karena diarahkannya ngambil kerikil, ya udah kita ngambil kerikil. Ini kita lagi melempar jumroh. Oke, tahap selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf itu merupakan rangkaian ibadah haji yang dilakukan dengan berjalan berkeliling Ka'bah sebanyak 7 putaran. Bagi anak TK yang melakukan manasik haji, tawaf hanya dilakukan beberapa putaran saja sebagai simbolis dengan Niatul Qasdah. Saat memulai tawaf, anak-anak diminta untuk berdiri menghadap Hajar Aswad seraya mengangkat tangan dan membaca
Bismillahi, Allahu Akbar. Ketika tawaf berlangsung, anak-anak juga diajarkan untuk mencium Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini berasa naik haji beneran. Semoga semua anak-anak TK dan juga para bunda-bunda yang ikut nemenin anaknya manasik haji juga dipermudahkan Allah untuk bisa naik haji beneran. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, itu aku merasa kayak tersentuh banget, kayak beneran naik haji gitu. Ya Allah, Masya Allah, pengen banget naik haji. Ya Allah, permudahkan semua orang-orang yang ingin naik haji. Ya Allah, amin. Jadi itu dikitnya kalau nggak salah putarannya itu cuma 2 kali putaran deh. Jadi pelajarannya itu yaitu ketika kita naik haji itu fisik benar-benar harus dijaga agar kita bisa kuat mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Masya Allah, di sini beneran berasa naik haji banget, panasnya, capeknya, dan segala macamnya. Semoga ini juga bisa dihitung pahala ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Ka'bah ini bentuknya kubus, dia memiliki 4 sudut. Mulai tadi kita di sudut Hajar Aswad, lalu kita melewati yang namanya sudut Iraqi, terus kita melewati sudut Syami. Nah, saat ini kita berada di Rukun Yamani. Bacaannya dari Rukun Hajar Aswad sampai Rukun Yamani itu kalimatnya tasbih. Sekarang 1 sampai 7 mau tasbih mangga. Nggak baca pun nggak apa-apa. Cuma tentunya menjadi orang. Betul nggak? Minimal baca tasbih. Namun di antara Rukun Yamani Hajar Aswad itu bacanya doa. Doanya doa kebaikan dunia akhirat kita. Amin. Di sini minta sama Allah semoga Allah. Sekarang kita udah selesai mengelilingi Ka'bah ke sa'i pada ibadah haji asli. Sa'i dilakukan dengan berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Namun saat manasik haji anak-anak TK hanya mengelilingi beberapa putaran saja sebagai simbol. Jangan lupa di subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.